Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya berharap di sore ini masih kita berpuasa, menyambut berbuka puasa bersama ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Oh ya, saya lupa mengatakan, jangan katakan mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa apa itu? Saking semangatnya lupa semua. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi saya mau katakan kepada kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia terkecuali dalam nama Yesus. Keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap! Ya, pilihlah yang baik dan kasih Tuhan menjangkau Anda yang belum percaya, dan bagi semua dikuatkan yang sudah percaya tetap mengalami keteguhan iman di dalam Tuhan. Kita adalah pemenang yang total di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita berdoa sebelum kita menyambut firman Allah. Saya ulang, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Wow, mantap! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami orang-orang yang sabar dalam hidup dalam pengendalian diri yang penuh dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya. Saya mengatakan judul kita adalah pengendalian diri. Ya, pengendalian diri itu adalah 9 dari buah roh, itu salah satu adalah engratia, pengendalian diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Itulah sebabnya yang mau saya katakan, yang pertama adalah pengendalian diri adalah tanda kedewasaan rohani kita. Jadi karena kita dapat mengendalikan diri kita ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sering melatih diri juga, bukan karena kita tahu arah hidup kita, bukan. Tetapi yang jelas pengendalian diri itu adalah buah dari Roh Kudus, dan itulah sebabnya inilah sebuah tanda kehidupan orang-orang yang dewasa, di mana mereka betul-betul dapat mengendalikan diri mereka. Definisi pengendalian diri itu kan adalah kemampuan untuk menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Jadi orang-orang yang memiliki pengendalian diri itu adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menaklukkan diri bukan atas kehendaknya, tetapi atas kepada kehendak Allah. Jadi kalau orang dapat menguasai diri karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Orang yang mengendalikan diri itu dimanapun dia ada, ya, di tempat gelap atau di apapun, dirayu orang atau apapun. Misalnya Anda lagi di kamar seorang diri, ada telepon, Pak butuh kasur hidup. Ada hotel-hotel seperti itu. Ya, di Jakarta saya pernah mendapatkan seperti itu, atau di Manado juga. Saya bilang, kamu ini percaya Yesus apa tidak, ya? Bertobat supaya apa? Orang-orang seperti itu perlu juga mendapatkan siraman firman Allah supaya mereka bertobat. Tapi mungkin ada orang, wah ini sama. Tapi bertobat kalau ada pemikiran seperti itu. Dan itulah sebabnya perlu ada pengendalian diri dalam kehidupan kita. Ya, penaklukan diri kepada Tuhan. Yang kedua katanya, ya, pengendalian diri adalah menandakan orang sabar. Wow. Jadi, dan kita sudah baca tadi bahwa
Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Anda bisa bayangkan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita tahu ada Sisingamangaraja, ada Patimura, ya berperang melawan penjajah dengan segala kemampuan mereka, dengan segala harta mereka, bahkan nyawa mereka pun diserahkan untuk pertempuran, untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Dan kalaupun ada pahlawan-pahlawan kita yang pernah mengalami kemenangan, dikatakan sampai Alkitab katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi orang sabar itu karena dia punya pengendalian diri dari Tuhan. Dapat menguasai dirinya, dapat memberikan kehendaknya kepada Tuhan. Nah, karena dia dapat memberikan kehendaknya kepada Tuhan, dia hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin orang mulai menghina dia, sabar, kendalikan dirimu Simon. Ya. Aduh. Saya biasanya kalau sudah nggak pada kalau pada prinsip-prinsip yang dilanggar itu, waduh, saya hampir bisa dikatakan itu bisa marah gitu loh, ya. Dan apalagi prinsip-prinsip kebenaran diinjak-injak, ya, disalahgunakan hanya untuk kepentingan, menafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri, ya. Rohnya itu di mana itu? Roh Kudusnya itu maksud saya di mana itu? Karena tadi kan sudah saya bilang bahwa Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita. Bayangkan kalau Yesus tidak mampu mengendalikan dirinya saat diuji dia soal makanan, soal menjatuhkan diri, soal harga diri, supaya dia diagungkan menyembah kepada setan hanya untuk sebuah kedudukan yang wow gitu ya. Banyak kan sampai melepaskan imannya hanya demi jabatan, hanya demi pangkat, hanya demi posisi. Itu enggak ada pengendalian dirinya itu. Ya, kalau orang mengendalikan diri, dia tahu apa yang terbaik. Ya. Tujuan hidup kita itu kan dalam 1 Korintus 6, kita diciptakan untuk dia dan oleh dia dan untuk dia. Jadi semua diciptakan bagi kita. Mungkin besok akan saya sampaikan itu. Nah, jadi pengendalian diri itu harus ada bagi kehidupan kita. Yang ketiga kata firman Allah adalah pengendalian diri yang kita miliki melebihi orang yang merebut kota. Wow. Jadi tadi melebihi seorang pahlawan, sekarang melebihi seorang yang merebut kota. Ya. Ya, bagaimanapun orang yang merebut kota itu sangat luar biasa. Ya. Saya kemarin membaca kisah bagaimana orang-orang di kerajaan Bali mengambil ahli di pulau ini, ya. Dan kemudian datang penjajah, ya. Dan kemudian di bawah jenderal karena baru kemarin saya baca, lalu kemudian menyerang kota-kota yang ada di daerah ini. Ada Dembiki, ada Kekali, dan banyak daerah-daerah yang baik pada waktu itu direbut oleh jenderal ini di pasukannya untuk menguasai kota. Itu orang hebat. Dengan strateginya dapat menaklukkan kota yang dimana orang-orang Bali yang berkuasa pada waktu itu tidak dapat melakukan perlawanan yang berat, sampai anaknya gugur, ya. Itu gugur di Mataram, lalu dibawa ke Cakrat di tengah malam. Jadi karena orang tuanya ingin melihat, ya, walaupun itu tidak diizinkan karena orang tuanya sudah yang raja ini, pada putra mahkota yang ikut berperang pada waktu itu, ceritanya begitu. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu orang-orang yang merebut kota hebat.
dapat mengendalikan orang banyak, dapat menguasai orang banyak, itu disebut orang kuat. Tapi kalau Anda mengatakan, apakah dia punya pengendalian diri? Oh, belum, enggak punya dia pengendalian diri itu. Buktinya, dia mau menguasai orang. Ya, karena kalau kita punya pengendalian diri, standarnya itu adalah firman Allah. Apakah itu kehendak Allah? Apakah itu kemauan Tuhan? Apakah itu keinginan Tuhan? Kalau tidak, ya kita bertobat. Ya, jadi dikatakan orang pengendalian diri yang kita miliki melebihi orang yang merebut kota. Jadi siapapun orang hebat yang merebut kota itu orang hebat. Tapi lebih hebat orang yang punya pengendalian diri. Doa dan harapan saya kita betul-betul dikendalikan oleh Tuhan dan roh pengendalian diri dari Roh Kudus itu. Enkratianya itu ada dalam hidup kita untuk kita memaksimalkan diri kita dalam masyarakat, dalam gereja Tuhan, dimanapun kita ada, sehingga kita dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh dalam pengendalian diri, dalam kehidupan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi pengendalian diri itu penting bagi setiap orang, terutama orang-orang percaya. Semua kalau ada pengendalian diri, aman, tenteram lah. Polisi nggak perlu ada. Aparat tidak perlu ada, karena aman, tenteram, damai semua. Ya, tidak ada yang ingin melakukan kekerasan, tidak ada yang ingin mencuri, tidak ada yang ingin. Karena apa? Semua orang punya pengendalian diri. Karena apa? Penaklukan diri kepada Allah. Ya, jadi doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang mampu menaklukkan diri kita kepada Allah dan mampu menaklukkan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pengendalian diri Tuhan, tanda kedewasaan rohani kami ada dalam setiap hidup kami. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa kepada Anda, dan saya hanya percaya pada firman Allah bahwa usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit, dan doakan mereka. Dan biasanya saya menumpangkan tangan, tetapi Tuhanlah yang akan menumpangkan tangan bagi Anda, dan Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya, engkau beriman, apapun sakit penyakitmu di malam hari ini, kita sepakat Tuhan bisa menjamah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit Bapa di surga, aku mengusir segala sakit penyakit atau setan yang menguasai mereka. Dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka. Kalau mereka kau katakan sembuh, maka mereka sembuh. Dan kau sampaikan firman-Mu Tuhan, dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu di dalam, sehingga mereka memberikan kemuliaan, hormat, keagungan dan kebesaran hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kalau engkau dalam keadaan yang sangat berbeban syarat, berbeban berat, datang kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau peduli kepada orang-orang yang berbeban berat. Itu sebabnya Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan, tolong mereka, genggam tangan mereka, dan berkati hidup mereka, jawab hidup mereka, sehingga mereka memberikan hormat, kemuliaan, dan kesaksian yang baik oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera daripada Allah senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.